Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pembelajaran penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita masuk kepada perkataan Al-Muallif berkaitan dengan tanda-tanda fi'il. Qala al-muallifu rahimahullah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisi sakinati. Dan fi'il bisa diketahui dengan adanya qad dan sin atau sa tulisannya ya, dan saufa dan ta ta'nis sakinah yaitu ta yang disukun. Maka ini tentang tanda-tanda fi'il. Al-Muallif rahimahullah menyebutkan bahwasanya tanda fi'il yang pertama yu'rafu bi qad, diketahui dengan adanya qad. Maka adanya qad, kadang qad itu masuk pada fi'il madhi dan kadang nanti masuk pada fi'il mudhari. Contoh qad masuk pada fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau berkaitan dengan zaman atau waktu yang sudah lewat. Contoh, qad akala shabiyyut ta'ama, sungguh bayi itu telah makan makanan. Ya, sungguh bayi itu telah makan. Ya, makan ya makan makanan gitu ya. Memakan makanan gitu maksudnya. Sungguh bayi itu telah memakan makanan. Maka qad yang masuk pada fi'il madhi, ya, qad yang masuk pada fi'il madhi ini untuk menunjukkan litahqiq wa ta'kid, menunjukkan kejadian yang sudah dan penekanan, sehingga sering diterjemahkan dengan sungguh apabila masuk pada fi'il madhi. Contohnya ini akala, qad akala, sungguh ya telah makan, as-sabiyyut ta'am, ya bayi terhadap makanan, maknanya sungguh bayi itu telah memakan makanan. Kemudian kadang qad itu masuk pada fi'il mudhari dan secara umum bermakna terkadang atau kadang-kadang, ya, litaklil. Misal, qad ya'kulut tullabul lahma fis sabahi, terkadang atau kadang-kadang para siswa makan daging di waktu pagi. Ya, kadang-kadang ya sarapannya itu pakai daging kan, seperti itu. Seringnya tanpa daging, cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang pakai dagingnya. Ini qad ya'kulu, terkadang itu karena masuk pada fi'il mudhari. Ya, ini secara umum seperti itu. Ya. Ini tanda pertama, sehingga kalau kita menjumpai ada lafaz qad diawali qad, ya pasti fi'il itu pasti. Ya, karena tidak mungkin qad masuk ke isim. Ya, sehingga di dalam bahasa Arab ini bukan sekedar memasang kosakata. Setelah kita tahu qad ini artinya sungguh atau artinya terkadang, kemudian dipasang ke isim, ya nggak pas ya. Sungguh rumah itu besar, qad baitun kabirun, ya nggak ada bahasa Arab seperti itu. Ya, qad ini hanya masuk pada apa? Pada fi'il, tidak mungkin masuk pada isim gitu. Ini yang pertama, yu'rafu bi qad. Kemudian yang kedua, wasini wasaufa, yaitu didahului oleh huruf sin dan saufa. Sin itu tulisannya sa, ya, sin yang di fathah, bacaannya sa. Dan kita sebut dengan sin karena dia huruf yang satu huruf, maka sebut namanya.
Sedangkan saufa ya saufa, karena dia huruf yang 3 huruf maka disebut lafadznya. Itu kaidahnya. Jadi untuk menyebut huruf yang 1 huruf sebut namanya. Untuk huruf yang lebih dari 1 huruf maka sebut lafadznya. Sin dan saufa yang merupakan harful istiqbal, ya. Huruf istiqbal, huruf yang menunjukkan untuk makna waktu yang akan datang, sehingga maknanya akan. Apabila ada fi'il mudhari diawali sin atau saufa maka maknanya akan. Padahal fi'il mudhari itu sendiri dia kadang bermakna sedang, kadang bermakna akan. Dan ketika ada sin atau saufa maka sudah menunjukkan spesifik bahwasanya di situ bermakna akan, karena keduanya merupakan huruf istiqbal. Misal, sa'adhabu ila Jakarta ghadan insyaallah. Saya akan pergi ke Jakarta besok insyaallah. Ya, di sini ada sin, maka adhabu ini fi'il. Dan ini adalah fi'il mudhari. Sin dan saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari saja. Beda dengan qad ya, tadi qad kadang ada yang ke fi'il madhi, kadang ada yang ke fi'il mudhari. Kalau sin dan saufa ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Sa'adhabu, ya maka adhabu ini fi'il dan ini fi'il mudhari karena diawali oleh sin. Sa'adhabu, saya akan berangkat. Ila Jakarta, ke Jakarta. Ghadan insyaallahu, besok insyaallah. Atau saufa misalnya, saufa yatazawwajut talibu. Saufa yatazawwajut talibu, siswa itu akan menikah. Ya, siswa itu akan menikah. Tidak boleh diterjemahkan siswa itu sedang menikah, nggak bisa karena ada saufa. Saufa ini menunjukkan waktu yang akan. Ya, bahkan kalau pakai saufa jeda waktunya itu lebih lama dibandingkan pakai sin gitu ya. Saufa yatazawwajut talibu, siswa itu akan menikah. Yang jelas akan nikah mungkin sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi dan sebagainya. Itu wallahu a'lam. Jadi apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua adalah didahului oleh sin ataupun saufa. Kemudian tanda yang ketiga adalah terdapat ta ta'nis sakinah, yaitu huruf ta yang disukun. Ini bentuknya seperti ini, ta-nya disukun ya. Dan ta ta'nis sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan atau muannas. Apabila ada fi'il madhi ditambahkan ta ta'nis sakinah, maka di situ menunjukkan fa'ilnya adalah muannas. Sehingga perbedaannya sangat jelas. Ketika pelakunya laki-laki maka tanpa ta ta'nis sakinah. Ketika pelakunya perempuan maka tambahkan ta ta'nis sakinah, seperti itu ya. Kita lihat contoh, misal ya, kita mengatakan gini, Muhammad telah duduk, jalasa Muhammadun. Muhammad ini laki-laki, maka fi'il madhinya tanpa ta ta'nis sakinah, jalasa Muhammadun. Tapi ketika kita ingin mengatakan Fatimah telah duduk, maka bukan jalasa Fatimatu, tapi tambahkan ini ta ta'nis sakinah. Jalasat Fatimatu, bukan jalasa tapi apa? Jalasat, ya ada ta yang disukun. Jalasa menjadi jalasat Fatimatu. Contoh lain misalnya, Pak guru telah pulang, roja'al mudarrisu. Ibu guru telah pulang, roja'at al mudarrisatu. Dibaca dengan wasol, dengan bacaan sambung menjadi roja'atil mudarrisatu. Ta-nya tadinya sukun diganti kasroh karena bertemunya 2 huruf yang bersukun. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah tanda-tanda fiil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di sana ada qad, ada sin, ada saufa dan ta ta'nis sakinah. Di sana ada yang bisa masuk ke fiil madhi dan mudhari yaitu qad, ada yang hanya masuk ke fi'il mudhari yaitu sin dan saufa,
dan ada yang hanya masuk pada fi'il madhi, yaitu tatanis sakinah. Ya, sehingga kalau kita melihat ada 3 tanda ini, pasti lafadz yang berkaitan dengannya, ya, kalau qad adalah lafadz setelahnya, sin, saufa lafadz setelahnya. Kalau tatanis sakinah ini bersambung pada fi'il yang bersangkutan, ya, maka itu adalah fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'id ta'nisi sakinati. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.